warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada para hadirin dan para peserta debat hari ini. Terima kasih telah hadir pada acara debat hari ini dengan mosi yang sangat penting dan relevan, yaitu politik uang sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi. Perkenalkan, saya Harisma Nurlaini sebagai moderator pada acara debat hari ini. Saya bertugas untuk memfasilitasi jalannya debat hari ini agar berjalan dengan tertib, adil, dan produktif. Kita memulai rangkaian acaranya. Persilakan masing-masing tim serta notulis untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Naswa, pembicara 1 dari tim Pro. Di samping saya ada Syah sebagai pembicara 2 dari tim Pro. Kemudian ada Alia Sofa, pembicara 3 dari tim Pro. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan, Angger sebagai pembicara pertama dari tim kontra, dan ada dua rekan saya, ada Dila sebagai pembicara 2 dari tim kontra, Dinar sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dari. Baik, terima kasih atas waktunya dari moderator. Perkenalkan, saya Nadia Atmaminata dari pembicara 1 pihak netral. Sama dengan dua rekan saya, yaitu Rama Andidia sebagai pembicara 2 dan Sita dari sebagai pembicara 3. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, moderator. Perkenalkan, nama saya Sultan Aris sebagai notulis 1 dan saya Destina sebagai notulis 2. Sekian, terima kasih. Baik, telah selesai sesi memperkenalkan dirinya. Sebelum kita memulai acaranya, dipersilahkan untuk berdoa agar diberi kelancaran dalam acara hari ini. Doa menurut agama masing-masing dimulai dari sekarang. Doa telah selesai. Sekarang dengan saya untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara dan peraturan untuk acara debat hari ini. Yang pertama, rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan dengan menyampaikan argumen utama, dilanjutkan memberikan tanggapan terhadap argumen dari masing-masing tim, lalu sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Untuk peraturan dalam acara debat hari ini ada 3, yaitu waktu. Waktu untuk menyampaikan argumen utama adalah 5 menit, dan untuk pada menanggapi dan sesi tanya jawab 3 menit. Lalu berbicara. Untuk berbicara, jika waktu akan habis, akan ada tanda dari saya, dan jika waktu telah habis, pembicara segera menyelesaikan kalimatnya. Yang ketiga adalah etika. Diharapkan dari masing-masing tim, masing-masing pihak, pribadi maupun seluruhnya, saling menghormati pendapat satu sama lain, walaupun berbeda pendapat. Baik, mari kita mulai rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan mendengarkan argumen dari pihak pro yang mendukung mosi bahwa politik uang sebagai ancaman bagi demokrasi. Kepada pihak pro, waktu 5 menit dimulai dari. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tim kontra dan juga tim netral yang saya kasihi, kepada notulis dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Dalam sistem demokrasi yang ideal, suara setiap warga negara seharusnya memiliki nilai yang sama, dan setiap individu berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tanpa adanya pengaruh dari kekuatan finansial. Oleh karena itu, saya, pembicara 1 dari tim Pro, mewakili rekan-rekan saya menyatakan bahwa sangat amat menyetujui mosi pada acara hari ini, yaitu politik uang merupakan ancaman terbesar bagi demokrasi. Pada hal tersebut, kami, tim Pro, akan menyampaikan beberapa argumen utama yang mendukung mosi pada hari ini. Yakni politik uang dapat merusak integritas demokrasi. Dengan cara menyuap pemilih untuk memilih kandidat tertentu, itu akan mengancam prinsip utama demokrasi, yakni kontrol rakyat atas urusan publik. Politik uang menodai demokrasi karena para pemilih tidak lagi memilih secara bebas berdasarkan keyakinan atau kompetensi para kandidatnya, melainkan dengan
dengan imbalan finansial, dan ini membuat pemilu kehilangan maknanya sebagai alat penentuan pemimpin yang adil dan jujur. Yang kedua, politik uang dapat menghancurkan kepercayaan publik. Politik uang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Ketika masyarakat mengerti dan melihat bahwa kekuatan uang dapat membeli kekuasaan, mereka akan semakin apatis terhadap proses demokrasi yang berujung pada rendahnya partisipasi politik. Yang ketiga, yakni politik uang melenggangkan praktik korupsi. Kandidat yang menggunakan politik uang untuk terpilih cenderung akan memanfaatkan posisinya atau kedudukannya untuk mengembalikan modal yang ia keluarkan sebelumnya, yang pada akhirnya meningkatkan praktik korupsi dalam pemerintahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pihak pro. Sekarang kita beralih ke pihak kontra untuk menyampaikan argumen sebagai tim yang tidak memihak mosi hari ini. Pihak kontra diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan argumennya, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator dan hadirin sekalian. Sebagai pembicara pertama dari tim kontra, saya akan membuka dengan menyampaikan bahwa kami tidak setuju dengan pernyataan politik uang adalah ancaman terbesar bagi demokrasi. Meskipun politik uang memang merupakan masalah yang serius, kami berpendapat bahwa ada berbagai masalah yang lebih besar dan kompleks yang juga harus diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa argumen yang mendasari pandangan kami. Yang pertama, politik uang hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah demokrasi. Politik uang memang mengganggu, tetapi banyak faktor lain yang lebih mendesak, seperti lemahnya pendidikan politik, rendahnya kesadaran hukum, dan ketidakadilan sosial ekonomi. Semua faktor ini juga berdampak besar pada demokrasi. Dan jika diperhatikan, ancaman terhadap demokrasi lebih luas dan sistematik. Yang kedua, ancaman yang lebih besar adalah kebijakan yang tidak representatif, kebijakan yang tidak mewakili kepentingan rakyat, dan sentralisasi kekuasaan di tangan elit politik merupakan ancaman yang lebih nyata dari politik uang. Jika terlalu fokus pada politik uang, kita bisa mengabaikan isu-isu lain yang lebih kompleks yang juga dapat melemahkan demokrasi dari dalam. Dan yang terakhir, politik uang sebenarnya bisa dikendalikan dengan regulasi yang baik. Banyak negara telah membuktikan bahwa regulasi yang tegas dan pendidikan politik yang efektif, dampak dari politik uang bisa diminimalisir. Oleh karena itu, politik uang tidak perlu dianggap sebagai ancaman terbesar jika ada upaya konkret untuk mengatasi melalui kebijakan yang tepat. Dengan demikian, kami menolak untuk menganggap politik uang sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi, karena masih banyak masalah lain yang lebih mendalam dan sistematis yang perlu diatasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pihak kontra. Berikutnya dipersilakan kepada pihak netral untuk menyampaikan argumen sebagai tim yang tidak memihak manapun. Waktu 5 menit untuk pihak netral, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya pembicara satu dari pihak netral akan menyampaikan beberapa argumen terkait mosi pada hari ini, yakni politik uang merupakan ancaman terbesar bagi demokrasi. Argumen yang pertama yaitu politik uang adalah masalah, tapi bukan satu-satunya masalah terbesar. Politik uang memang mengganggu proses demokrasi, tetapi masalah-masalah lain seperti polarisasi politik, kekuatan media yang mempengaruhi opini publik, dan kemiskinan juga berperan besar dalam merusak demokrasi. Sulit untuk menilai apakah politik uang lebih berbahaya dibandingkan faktor-faktor yang lain. Yang kedua, tergantung konteks negaranya. Di negara berkembang, politik uang mungkin menjadi ancaman lebih besar karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya pendidikan politik. Namun di negara dengan regulasi ketat dan sistem yang kuat, politik uang bukan ancaman yang paling signifikan. Yang ketiga, ancaman besar adalah ketidakadilan struktural. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap politik uang. Selama ketidakadilan ini tidak diatasi, politik uang akan terus menjadi masalah, meskipun bukan satu-satunya faktor yang mengancam demokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pihak netral. Setelah selesai penyampaian argumen
argumen dari keseluruhan tim. Selanjutnya, tim lainnya dipersilakan untuk menanggapi. Dimulai dari tim kontra untuk menanggapi. Waktu yang diberikan ialah 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih kepada tim pro atas argumen yang telah disampaikan. Kami menghargai pandangan mereka, namun tidak dapat bahwa meskipun politik uang berbahaya itu bukan ancaman terbesar bagi demokrasi. Tanggapan terhadap argumen tim pro yang pertama, bahwa politik uang merusak demokrasi secara mendalam. Kami setuju bahwa politik uang memiliki dampak buruk, tetapi ada ancaman lain yang lebih besar seperti lemahnya institusi negara, korupsi yang luas dan rendahnya partisipasi publik. Menganggap politik uang sebagai ancaman terbesar dapat membuat kita mengabaikan ancaman yang lebih mendasar dan struktural. Tanggapan terhadap argumen pro yang kedua. Kami menghargai pandangan ini, namun tidak semua kebijakan buruk berasal dari politik uang. Di banyak negara, kebijakan tidak representatif disebabkan oleh ideologi politik atau kegagalan dalam eksekusi kebijakan, bukan semata-mata karena politik uang. Jadi masalah ini lebih kompleks daripada sekedar politik uang. Tanggapan terhadap argumen pro yang ketiga. Kami tidak sepenuhnya setuju. Di beberapa negara, regulasi yang kuat dan penerapan hukum yang konsisten telah terbukti efektif dalam menekan politik uang. Contoh nyata adalah beberapa negara di Eropa yang berhasil mengurangi pengaruh politik uang melalui sistem regulasi yang ketat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya untuk tim pro dipersilakan untuk memberikan tanggapannya atas argumen yang telah disampaikan. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pada tim kontra atas argumen mereka. Kami menghargai perspektif yang mereka berikan, namun kami tetap yakin bahwa politik uang adalah ancaman terbesar bagi demokrasi. Tanggapan terhadap argumen tim kontra. Argumen 1, yaitu politik uang hanya salah satu masalah dalam demokrasi. Kami setuju bahwa ada banyak masalah yang melemahkan demokrasi, namun politik uang memperparah masalah-masalah tersebut. Ketika proses demokrasi dikendalikan oleh uang, maka masalah lain seperti ketidakadilan sosial ekonomi dan lemahnya pendidikan politik tidak akan pernah terpecahkan, karena elit yang memiliki kekuasaan akan selalu diuntungkan oleh status. Argumen 3, yaitu politik uang bisa dikendalikan dengan regulasi. Meskipun regulasi penting, realitanya di banyak negara regulasi ini tidak efektif karena institusi yang seharusnya menegakkan hukum juga sering terpengaruh oleh uang. Sistem yang sudah dikorupsi oleh politik uang sulit dibersihkan hanya dengan regulasi. Jadi kesimpulan tanggapan tim pro, kami tetap teguh pada pendirian bahwa politik uang adalah ancaman terbesar bagi demokrasi. Ini karena politik uang hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menciptakan sistem yang tidak adil bagi mayoritas warga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari tim pro. Selanjutnya, tim netral untuk menyampaikan tanggapan atas argumen dari kedua tim. Dipersilakan waktu 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami akan menanggapi argumen-argumen dari tim pro dan tim kontra. Untuk tim pro, kami sepakat bahwa politik uang memang menjadi salah satu ancaman besar bagi demokrasi, karena dapat mengalihkan kekuasaan dari rakyat pada para elit yang memiliki aset terhadap uang. Namun penting untuk mempertimbangkan bahwa politik uang sering kali merupakan gejala dari masalah yang lebih besar, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan lemahnya pendidikan politik. Untuk argumen dari tim kontra, kami juga setuju bahwa demokrasi juga terancam oleh masalah-masalah lain seperti korupsi struktural, rendahnya kepercayaan publik, dan lemahnya institusi negara. Namun kami juga mengakui bahwa politik uang adalah mekanisme yang memperparah semua masalah ini. Oleh karena itu, meski politik uang bukan satu-satunya
ancaman dampaknya yang meluas menjadikannya salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan. Kesimpulan dan tanggapan dari tim netral, kami percaya bahwa politik uang memang merupakan salah satu ancaman besar bagi demokrasi kita. Namun tidak bisa dikatakan sebagai ancaman terbesar dalam semua konteks. Solusi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi seluruh ancaman terhadap demokrasi termasuk politik uang, kelemahan institusional dan ketidakadilan keuangan. Melalui tanggapan dari masing-masing tim dapat disimpulkan bahwa debat ini menunjukkan bahwa politik uang memiliki dampak serius terhadap demokrasi, namun terdapat berbagai sudut pandang mengenai seberapa besar ancaman tersebut dibandingkan dengan masalah lain yang dihadapi oleh sistem demokrasi modern. Tiap tim memiliki argumen kuat, dan ini membuka ruang diskusi yang lebih dalam mengenai cara efektif untuk melindungi demokrasi dari ancaman yang ada. Dengan penyampaian tanggapan ini, masing-masing tim dapat memperkuat posisinya dan tetap fokus pada substansi dan mosi yang ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari masing-masing tim. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada tim pro dipersilakan kesempatan untuk memberi pertanyaan kepada tim kontra. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Jika Anda mengatakan bahwa politik uang bukan ancaman terbesar, bagaimana Anda menjelaskan dampak konsumnya pada hasil pemilu, di mana kandidat yang kaya bisa membeli suara dan memanipulasi hasil pemilu? Terima kasih. Kepada tim kontra diberi kesempatan untuk menjawab dari pertanyaan tim pro. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan memberi jawaban atas pertanyaan dari tim pro. Memang politik uang dapat mempengaruhi hasil pemilu, tapi hal ini lebih mencerminkan kegagalan sistem dalam menegakkan hukum dan pendidikan politik. Jika masyarakat lebih teredukasi dan sistem hukum lebih tegas, politik uang akan berkurang dampaknya. Jadi politik uang bukanlah masalah yang besar, melainkan konsekuensi dari masalah yang lebih mendalam seperti ketidakadilan sosial. Sebagai bukti, beberapa negara yang dikenal memiliki praktik politik uang yang tinggi tetapi memiliki demokrasi yang relatif stabil. Contohnya Amerika Serikat dan India yang seringkali menghadapi beban politik uang, namun tetap menjalankan politik secara rutin dan memiliki sistem check and balance yang kuat. Jadi, meskipun politik uang ada, mekanisme demokrasi yang kuat seperti lembaga peradilan yang independen dan media yang bebas dan partisipasi publik yang tinggi dan demokrasi. Ini menunjukkan bahwa politik uang meskipun merusak bukan ancaman terbesar jika institusi demokrasi lainnya kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim kontra. Selanjutnya, kesempatan untuk pihak kontra memberikan pertanyaan terhadap pihak pro. Dipersilakan untuk pihak kontra memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan kepada tim pro. Mengapa Anda menganggap politik uang sebagai ancaman terbesar? Padahal ada banyak negara yang berhasil menjaga demokrasi meskipun terdapat praktik politik uang. Bukankah masalah seperti korupsi dan rendahnya partisipasi politik lebih berbahaya? Terima kasih. Saya ingin menjawab dari pertanyaan tim kontra. Meskipun beberapa negara maju memiliki politik uang, dampaknya berbeda di negara berkembang seperti Indonesia, di mana sistem hukum dan ekonomi yang masih lemah. Ketika uang mendominasi proses politik, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang subur untuk praktik korupsi yang sulit dihentikan, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kepentingan finansial daripada kepentingan publik. Contoh kasus, negara yang berhasil, meskipun ada negara yang tampaknya berhasil menjaga demokrasi, meskipun ada praktik politik uang, seringkali disertai dengan mekanisme kontrol dan transparansi yang kuat. Tanpa mekanisme tersebut,
politik uang dapat merusak sistem demokrasi dari dalam. Kehilangan kepercayaan publik. Meskipun masalah seperti korupsi dan rendahnya partisipasi politik juga sangat berbahaya, politik uang dianggap sebagai ancaman terbesar karena sifatnya merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Ini terbukti dengan adanya 100 kasus politik uang pada pemilu tahun 2019 dan sebanyak 20 kasus pada pemilu terakhir yaitu Februari 2024. Jika dilihat, memang perbedaannya cukup signifikan. Namun tahun 2024 masih belum selesai. Dalam waktu dekat ini juga akan diselenggarakan pilkada dan tidak menutup kemungkinan akan ada laporan mengenai kasus politik uang. Cuma tadi hanya dalam konteks pemilu. Lantas bagaimana dalam konteks atau kasus lainnya? Jika politik uang marak terjadi entah itu di kalangan pejabat negara atau bukan, maka politik uang akan membudidaya di kehidupan bangsa Indonesia yang nantinya akan mengancam persatuan bangsa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari tim pro. Selanjutnya untuk tim netral bersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kedua tim yang sudah menyampaikan argumentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra. Pertanyaan dari kami yaitu bagaimana menurut Anda uang bisa diatasi dalam jangka panjang? Apakah dengan penegakan hukum yang lebih tegas atau melalui perubahan sosial yang lebih luas? Terima kasih. Kepada tim pro dipersilakan untuk menjawab dahulu pertanyaan dari tim netral. Waktu 3 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Saya ingin menjawab dari pertanyaan tim netral. Mengatasi politik uang dalam jangka panjang memerlukan kombinasi antara penegakan hukum yang lebih tegas dan perubahan sosial yang lebih luas. Kehidupan pendekatan ini saling melengkapi untuk membangun sistem politik yang lebih bersih dan transparan. Masyarakat terhadap demokrasi, selain itu edukasi politik juga penting untuk mendorong pemilih agar lebih kritis dalam memilih pemimpin. Dalam jangka panjang, perubahan sosial luas mungkin lebih berdampak karena mengubah mentalitas dan budaya politik. Namun, penegakan hukum yang tegas adalah langkah awal yang penting untuk memberi sinyal kuat bahwa politik uang tidak bisa dibiarkan. Kedua, pendekatan harus berjalan bersamaan untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari tim pro. Untuk tim kontra dipersilakan menjawab pertanyaan dari tim netral. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, saya akan memberi jawaban atas pertanyaan dari tim netral. Perubahan sosial yang lebih luas diperlukan setelah masih ada tidak merataan ekonomi dan minimnya pendidikan politik. Politik uang akan terus terjadi, membenahi struktur sosial, ekonomi, dan memberikan akses pendidikan politik terhadap masyarakat adalah sosial jangka panjang yang lebih efektif daripada sekedar memperkuat regulasi. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari masing-masing tim. Sebelum kita menutup debat ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pernyataan penutup. Masing-masing pihak akan memiliki waktu 2 menit. Kita mulai dari pihak pro, dilanjutkan pihak kontra, dan berakhir pada pihak netral. Untuk pihak pro dipersilahkan menyampaikan pernyataan penutupnya selama 2 menit. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai pembicara dari tim pro untuk menyampaikan argumen serta penutupan dari keseluruhan argumen kami. Tim kami tetap berpegang teguh bahwa politik uang merupakan ancaman yang besar bagi demokrasi karena politik uang akan menghancurkan dasar demokrasi, keadilan untuk memilih secara adil dan jujur. Meskipun ada faktor lain, politik uang yang memungkinkan kekuasaan dikuasai oleh uang. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu juga mengeluarkan beberapa strategi untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Strategi yang pertama adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum politik uang itu sendiri. Yang kedua adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan
sosial dari berbagai daerah dengan mengangkat kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Kearifan-kearifan lokal yang berasal dari budaya luhur bangsa kita sebagian berpedoman pada ajaran-ajaran agama samawi sehingga menjadi benteng yang kokoh di balik maraknya gempuran praktik politik uang pada pemilu dan pilkada. Demikian argumen serta penutup dari tim kami. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan penutup dari tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Kami ingin menekankan bahwa meskipun politik uang seringkali dianggap sebagai ancaman besar bagi demokrasi, permasalahannya jauh lebih kompleks dari sekedar aspek finansial. Kami percaya bahwa menyederhanakan masalah demokrasi hanya pada politik uang adalah reduktif dan tidak sepenuhnya mencerminkan berbagai tantangan lain dihadapi demokrasi, seperti korupsi, manipulasi informasi, atau kebijakan yang tidak adil. Pertama, politik uang memang bisa berpengaruh, namun menganggapnya sebagai ancaman terbesar, mengabaikan akar masalah lain seperti kurangnya partisipasi politik yang mendalam dari masyarakat. Ketika partisipasi masyarakat dalam proses politik rendah, elit politik menjadi lebih mudah menggunakan uang sebagai alat pengaruh. Solusi untuk masalah ini bukan hanya mengatasi politik uang, tetapi juga menciptakan kesadaran politik yang lebih luas dan pendidikan politik yang lebih baik. Kedua, kebijakan yang cenderung tidak adil, ketidaksetaraan akses terhadap informasi, serta kekuatan lobby ekonomi juga memberikan dampak yang sama seriusnya terhadap integritas demokrasi. Membatasi diskusi hanya pada politik uang akan membatasi cara kita memahami ancaman yang lebih kompleks terhadap demokrasi kita. Akhir kata, untuk melindungi demokrasi, yang terpenting bukan hanya memberantas politik uang, melainkan juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi secara lebih luas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan penutup dari tim kontra. Selanjutnya untuk tim netral dipersilakan menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kami tetap berpegang teguh bahwa politik uang merupakan ancaman yang besar bagi demokrasi karena politik uang akan menghancurkan dasar demokrasi, keadilan untuk memilih secara adil dan jujur. Meskipun ada faktor lain, politik uang yang memungkinkan kekuasaan dikuasai oleh uang dan kepentingan elit merupakan masalah paling mendasar yang harus segera diatasi. Ini terbukti dengan banyaknya kasus politik yang terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu. Upaya pemerintah untuk mempersempit terjadinya praktik politik uang dalam pemilu antara lain adalah dengan adanya pasal 278 ayat 2, pasal 280 ayat 1J, pasal 284, pasal 286 ayat 1, pasal 512 serta pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu juga mengeluarkan beberapa strategi untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Strategi yang pertama adalah penegakan aturan yang menjadi dasar hukum politik uang itu sendiri. Yang kedua adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu. Yang ketiga adalah kampanye serta sosialisasi yang kuat terkait tentang bahaya pelanggaran politik uang. Penyelesaian politik uang tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum saja, tetapi juga bisa melalui pendekatan sosiologis. Contohnya adalah melalui cara-cara modal sosial dari berbagai daerah dengan mengangkat kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Kearifan-kearifan lokal yang berasal dari budaya luhur bangsa kita sebagian berpedoman pada ajaran-ajaran agama samawi sehingga menjadi benteng yang kokoh di balik maraknya gempuran praktik politik uang pada pemilu dan pilkada. Demikian argumen serta penutup dari tim kami. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan penutup dari tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan pernyataannya. Waktu 2 menit. Terima kasih atas waktunya. Sebagai penutup, kami ingin menekankan bahwa meskipun politik uang seringkali dianggap sebagai ancaman besar bagi demokrasi, permasalahannya jauh lebih kompleks dari sekedar aspek finansial. Kami percaya bahwa menyederhanakan masalah demokrasi hanya pada politik uang adalah reduktif dan tidak sepenuhnya mencerminkan berbagai tantangan lain dihadapi demokrasi, seperti korupsi, manipulasi informasi, atau kebijakan yang tidak adil. Pertama, politik uang memang bisa berpengaruh, namun menganggapnya sebagai ancaman terbesar, mengabaikan akar masalah lain seperti kurangnya partisipasi
politik yang mendalam dari masyarakat. Ketika partisipasi masyarakat dalam proses politik rendah, elit politik menjadi lebih mudah menggunakan uang sebagai alat pengaruh. Solusi untuk masalah ini bukan hanya mengatasi politik uang, tetapi juga menciptakan kesadaran politik yang lebih luas dan pendidikan politik yang lebih baik. Kedua, kebijakan yang cenderung tidak adil, ketidaksetaraan akses terhadap informasi, serta kekuatan lobby ekonomi juga memberikan dampak yang sama seriusnya terhadap integritas demokrasi. Membatasi diskusi hanya pada politik uang akan membatasi cara kita memahami ancaman yang lebih kompleks terhadap demokrasi kita. Akhir kata, untuk melindungi demokrasi mudah menggunakan uang sebagai alat pengaruh. Solusi untuk masalah ini bukan hanya mengatasi politik uang, tetapi juga menciptakan kesadaran politik yang lebih luas dan pendidikan politik yang lebih baik. Kedua, kebijakan yang cenderung tidak adil, ketidaksetaraan akses terhadap informasi, serta kekuatan lobby ekonomi juga memberikan dampak yang sama seriusnya terhadap integritas demokrasi. Membatasi diskusi hanya pada politik uang akan membatasi cara kita memahami ancaman yang lebih kompleks terhadap demokrasi kita. Akhir kata, untuk melindungi demokrasi, yang terpenting bukan hanya memberantas politik uang, melainkan juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi secara lebih luas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan penutup dari tim kontra. Selanjutnya untuk tim netral dipersilakan menyampaikan pernyataan penutup. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Saya pembicara 3 akan menyampaikan penutupan oleh tim netral. Kita mendengarkan berbagai argumen dari kedua belah pihak. Kita dapat menyimpulkan bahwa politik uang memang memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi. Pihak pro sendiri dengan jelas menyadari bagaimana praktik ini dapat merusak proses demokrasi yang sehat, melanjutkan kepercayaan publik, melambungkan korupsi, dan merusak esensi demokrasi. Di sisi lain, pihak kontra juga mengajukan argumen penting, yaitu meskipun politik yang merupakan ancaman serius, ada ancaman lain yang sama atau bahkan lebih berbahaya seperti lemahnya pendidikan politik, rendahnya kesadaran umum, hukum, ketidakadilan sosial ekonomi, serta politik yang dapat dikendalikan dengan regulasi. Sebagai pihak netral, kami melihat bahwa politik tidak dapat dipandang sebagai ancaman tunggal, tetapi ancaman dalam demokrasi saling terkait. Dan untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat, kita harus waspada terhadap semua faktor yang dapat melemahkan sendiri. Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk tetap memperkuat pilar-pilar demokrasi melalui edukasi politik, pengawasan yang ketat, dan peningkatan integritas proses politik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan penutup dari masing-masing tim. Untuk menutup acara debat hari ini akan disampaikan kesimpulan dari debat ini oleh notulis. Dipersilakan kepada notulis untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Setelah melalui diskusi yang mendalam dan argumentasi dari kedua belah pihak, kami dapat menyimpulkan beberapa poin penting terkait mosi bahwa politik uang merupakan ancaman terbesar bagi demokrasi. Pentingnya integritas demokrasi. Tim Pro menekankan bahwa politik uang merusak integritas pemilihan umum dan menciptakan ketidakadilan di antara kandidat. Ketika suara dapat dibeli, prinsip dasar demokrasi yang menekankan kesetaraan suara menjadi terancam. Dampak korupsi. Politik uang seringkali berujung pada praktik korupsi di mana politisi lebih cenderung melayani kepentingan donor daripada kepentingan publik. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Partisipasi publik yang menurun. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses politik yang dipengaruhi oleh uang dapat menyebabkan apatisme dan menurunnya partisipasi dalam pemilihan umum yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi. Kesenjangan sosial. Politik uang menciptakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke sumber daya finansial dan mereka yang tidak, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Terima kasih. Selanjutnya, argumen dari tim kontra. Meskipun tim kontra mengemukakan bahwa beberapa negara berhasil menjaga demokrasi, meskipun ada praktik politik uang, mereka juga mengakui bahwa keberhasilan
transparansi yang kuat. Selanjutnya, argumentasi dari tim netral. Ancaman besar adalah ketidakadilan struktural, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap politik uang. Selama ketidakadilan ini tidak diatasi, politik uang akan terus menjadi masalah, meskipun bukan satu-satunya faktor yang mengancam demokrasi. Yang terakhir adalah penutup. Secara keseluruhan, meskipun terdapat argumen yang valid dari kedua belah pihak, Tim Pro berhasil menunjukkan bahwa politik uang memiliki dampak yang merusak dan merupakan ancaman nyata bagi demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersama-sama mencari solusi untuk mencari masalah ini demi menjaga keadilan dan integritas dalam sistem demokrasi kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Majelis atas penyampaiannya semuanya. Rangkaian acara telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas argumen dan diskusi yang sangat konstruktif. Saya yakin diskusi ini telah memberikan banyak wawasan dan sudut pandang terkait bagaimana politik uang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi. Dengan demikian, debat ini saya tutup. Terima kasih kepada semua peserta dan hadirin yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.